guru-guru kita gitu kan, yang mengatakan bahwa harta itu nggak penting. Yang penting itu amal perbuatan dan ibaratnya itu ibadah kita, dan itu adalah atau ibadah, amal soleh dan lain sebagainya adalah hal-hal yang akan menjadi bekal nanti abadi di akhirat ketika kita setelah meninggal ya teman-teman. Ini adalah suatu hal yang secara garis besar benar teman-teman. Namun ada hal indikasi bahwa para audiens atau pendengarnya atau mungkin orang yang memahami dari kata-kata tersebut yang sedikit salah kaprah teman-teman, yang sedikit salah tangkap, kemudian menjadikan hal-hal itu pembenaran untuk kemalasan dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas, dalam berkehidupan teman-teman. Ibaratnya sedemikian, ketika seseorang itu malas, seseorang itu tidak produktif, seseorang itu gagal, seseorang itu mengalami problem, masalah, dan kemudian dia berhenti dalam usahanya gitu kan. Kemudian mereka malah menjadikan statement ini sebagai tameng, sebagai bentuk pembenaran bahwa harta atau materi itu tidak dibawa mati, atau mungkin harta itu adalah bukan suatu yang penting. Yang penting kita itu ibadah, yang penting kita itu beramal soleh, yang penting kita itu menjadi pribadi yang baik, yang penting kita itu tidak merugikan orang lain. Itu adalah kata-kata yang benar teman-teman. Namun yang tidak benar ketika kita menggunakan kata-kata itu, memahami kata-kata itu untuk membenarkan diri sendiri yang malas, yang tidak produktif, yang tidak memiliki kegigihan dalam bekerja, yang tidak memiliki ibaratnya itu kemampuan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja. Sebagaimana saya yang bahas di episode yang lalu ya teman-teman, saya sudah gambarkan gamblang sekali gitu kan, bahwa agama Islam ini terutama nasihat-nasihat para ulama gitu kan, bukan berarti membenturkan antara dunia dan akhirat teman-teman, antara ibaratnya kepentingan kita, kemaslahatan kita di dunia dan kemaslahatan kita di akhirat. Sebagaimana saya bahas di episode yang lalu, saya menggambarkan bahwa para sahabat Nabi ketika di Madinah, ketika Nabi sudah berhijrah di Madinah, umat muslim atau orang Islam itu dipandang oleh kaum Yahudi, oleh kaum Nasrani sebagai orang yang rohibul lail wa fursan nahar, orang yang seperti rohib, seperti pendeta di malam hari, karena mereka memiliki etos ibadah yang kuat sekali di malam hari, selalu bermunajat, selalu kadang semalaman suntuk gitu kan, berzikir, berdoa, sholat, ngaji dan lain sebagainya, beribadah, intinya beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhannya gitu kan. Kemudian pada siang hari